This right here is a 100% certified slapper. Hai, kenalin, nama aku Prabakti, salah satu device dari sistem pembangkit energi dengan NRP 4223615 yang akan melakukan presentasi tentang manajemen maintenance atau manajemen pemeliharaan. Oke, untuk yang pertama, yang akan aku bahas kali ini adalah maintenance boiler tube pada studi kasus PLTU Suralaya dengan reference failure in power plant system related to mitigation and economic analysis. Nanti bakalan aku taruh sini referennya. So next, buat aku latar belakangnya ya, kenapa kita bahas ini. Jadi tuh PLTU Suralaya tuh punya sebuah boiler yang dibuild pada tahun 2011. Nah, di mana boiler itu tuh mengalami kegagalan yang serius setelah beroperasi kurang dari 5 tahun. Yang padahal boiler itu tuh didesain buat bisa beroperasi selama 30 tahun. Nah, dari inspeksi itu ditemukan adanya korosi dan juga retakan dini pada dinding cupnya. Dilakukan juga hasil uji laboratorium pakai SEM dan juga XRD. Ternyata terbentuk senyawa oksida besi di mana senyawa tersebut membuat besi itu beroksidasi gitu, which is dia jadi karatan dan akhirnya cupnya rusak. Dan dari kerusakan yang terjadi itu kerugian untuk perbaikan tuh diestimasikan mencapai 200.000 US dollar. Nah, sebagai engineer kita harusnya tahu dong gimana caranya maintenance objek kita supaya desain itu sesuai dengan keadaan di realita. Berikut ini adalah step-step atau langkah dasar maintenance untuk boiler tube. Nah, yang pertama itu ada inspeksi rutin pada boiler tube. Itu dilakukan secara visual untuk mendeteksi tanda-tanda awal kerusakan sebelum berkembang menjadi masalah yang serius kayak kerusakan yang benar-benar fatal gitu ya. Nah, pemeriksaan ini mencakup pengamatan langsung terhadap adanya kebocoran kecil pada sambungan atau dinding pipa, perubahan warna akibat panas berlebih, penumpukan kerak, serta indikasi korosi di permukaan tube. Selanjutnya itu ada pengujian non-destruktif gitu ya, yang bisa dilakukan secara rutin untuk lihat material kita saat ini tuh lagi masih bagus atau ada yang perlu kita perbaiki gitu. Nah, yang ketiga tuh ada analisis material, bisa pakai SEM seperti yang aku sebutkan di awal tadi. Ini juga aku kasih contoh uji SEM image buat inner tube deposit thickness-nya. Kalau misal ketebalannya itu udah berbeda, which is berarti adanya korosi gitu loh di dalamnya. Untuk selanjutnya ada perawatan preventif, penggantian atau perbaikan. Nah, kalau misal terjadi penggantian atau perbaikan itu jangan lupa dicatat untuk maintenance berikutnya gitu ya. Nah, juga ada analisis ekonomi dan mitigasi akibat kerugian. Di sini juga aku mencantumkan standar feed water boiler pada PLTU Suralaya Unit 8 di mana pada case tersebut penyebabnya adalah kualitas air yang buruk. Nah, di sini ada parameter-parameter yang seharusnya menjadi acuan gitu ya pada PLTU Suralaya gitu. Jadi untuk rangkuman studi kasus Suralaya yang pertama adalah umur operasi versus desain, di mana umur desainnya ini ya harusnya kurang lebih 30 tahun tapi sudah mengalami kerusakan parah pada boiler tube kurang dari 5 tahun setelah digunakan. Nah, yang selanjutnya ada kerusakan fisik, terjadi korosi pitting dan retakan dini pada tube, penipisan dinding tube, mempercepat kerusakan struktural juga. Yang ketiga ada analisis material yang dilakukan. Nah, di mana material di bawah standar ASTM itu menunjukkan bahwasanya kualitas material itu rendah dan itu ditemukan di boiler tube untuk studi kasus Suralaya ini. Hasil SEM dan juga XRD menunjukkan adanya Fe2O3 dan juga Fe3O4 yang mengakibatkan oksidasi berlebihan. Hal ini juga mempengaruhi sangat besar ya dalam kerusakan boiler ini, itu kualitas air umpan atau feed waternya. Nah, ditemukan kadar natrium, silika, dan konduktivitas yang tinggi. Kualitas airnya tuh buruk, menjadi pemicu korosi internal pada tube. Selanjutnya adalah hasil uji kekerasan. Nilai kekerasan turun drastis dari 179 HRV hingga 112 HRV, menandakan penurunan kekuatan mekanik pada tube. Dampak ekonomi apa nih? Dampak ekonominya adalah downtime yang menyebabkan kerugian ekonomi besar. Biaya perbaikan dan kerugian akibat hilangnya produksi listrik mencapai 200 US.